Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ruminah, Rizky Pratama Aji, dan Dani Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad, al-sarf, dan pengaplikasiannya. Yang pertama, definisi al-sarf. As-sarf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, dan menolak. Adapun secara terminologi, sarf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang, atau disebut juga falas, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya. Menurut istilah fikih, as-sarf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing atau falas, atau penukaran antara mata uang sejenis. Selanjutnya, dasar hukum al-sarf. Ada dua. Yang pertama, landasan syariah mengenai syarf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadis Nabi, yang artinya sebagai berikut: jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, apabila satu jenis harus sama kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan secara tunai. Apabila jenis berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai. Yang kedua, hukum positif. Dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, sarf yang diperbolehkan. Perdagangan falas harus memperhatikan batasan sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau spot. Yang kedua, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain, tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan. Yang ketiga, penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda yang dilakukan antara kedua pihak dengan kesepakatan akad tertentu atas dasar suka sama suka. Yang keempat, rukun dan syarat jual beli harus sempurna. Jika tidak, maka dianggap batal. Yang kelima, serah terima dilakukan secara langsung dan tunai. Selanjutnya, ada dampak al-sarf bagi negara. Perdagangan falas menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, antara lain menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang, sehingga menggusarkan para pengusaha dan masyarakat umum. Kegiatan jual beli falas cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulan sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Akibat lainnya adalah goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada bahan impor, yang pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional dan sering menimbulkan PHK di mana-mana. Demikian pula, suku bunga pinjaman perbankan menjadi tinggi. APBN harus direvisi karena disesuaikan dengan dolar. Defisit APBN pun semakin membengkak secara tajam. Kemudian, pengaplikasian al-sarf dalam perbankan. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, sarf menunjukkan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Di bank syariah, transaksi falas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi.
SARF membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi SARF. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Baiklah, masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli mata uang (SARF) adalah pertukaran antara mata uang dengan uang atau disebut juga falas. Akad SARF yang dipraktikkan di perbankan syariah adalah berupa produk jasa dengan tukar-menukar mata uang asing yang mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang tersebut. Bank syariah melakukan jasa untuk transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan secara syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi akad SARF. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.